Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Funisela, NIM 20086-291. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil usaha saya, yaitu olahan nugget tahu. Yang pertama, latar belakang. Alasan kami menawarkan produk ini adalah karena saat ini semakin banyak masyarakat yang menderita kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu penyebab kematian terbesar saat ini. Oleh karena itu, masyarakat beralih pada makanan yang rendah kolesterol seperti tahu. Namun, masyarakat memandang tahu itu sebagai makanan yang tidak menarik dari rasa maupun bentuknya. Padahal begitu banyak manfaat yang terkandung oleh olahan tahu seperti menghambat proses penuaan dini, mengandung protein nabati, dan mencegah kanker payudara. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visi yaitu tahu cantik bukan sekedar tahu. Misi yang pertama, mengenalkan tahu kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan kualitas bahan dan cita rasa tahu tanpa menggunakan bahan MSG, boraks, dan formalin. Yang ketiga, meningkatkan sistem pemasaran ke pasar tradisional, warkop atau warung kopi, toko kue tradisional, dan menerima pesanan. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Analisis SWOT dan strategi pemasaran. Yang pertama, faktor internal. Pertama yaitu strength atau kekuatan. Keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk makanan sehat dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. B. Kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah tahu dengan menggabungkan berbagai rasa nugget tahu yang menarik, yaitu rasa ayam, daging, dan sayuran. C. Bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan nugget tahu ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. B. Kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuat nugget tahu. Kurangnya keterampilan dalam proses pembuatan nugget tahu itu sendiri. Yang B itu faktor eksternal. Pertama, opportunities atau peluang. Banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi nugget, karena nugget merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. Dengan adanya nugget tahu ini akan menambah variasi nugget dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. B. Sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Yang kedua itu threats atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bias terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana seperti tahu, dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji, dan dari bahan-bahan impor. Deskripsi usaha. Bidang usaha. Bidang usaha yaitu produk makanan. B. Jenis produk. Jenis produk yang dipasarkan adalah nugget tahu dengan aneka rasa atau isi. Rasa tahu yang enak apabila dipadukan dengan aneka rasa saus. Yang C, kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Yang pertama, strategi pemasaran. Telah banyak jenis nugget yang bisa dijumpai di berbagai pusat pembelanjaan seperti pasar, apartemen, store, dan mall. Yang kedua, strategi produksi. Kami memproduksi nugget yang belum ada di pasaran. Kami juga memberikan pilihan bentuk nugget tahu yang menarik kepada konsumen. Yang ketiga, strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bila dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini, kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para masyarakat menengah ke bawah.
Rencana pemasaran. Yang A, target konsumen. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal kami serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa di kampus. Karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selain itu, kami juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi siapa saja dan siap melayani pemesanan. Yang B, situasi persaingan. Kami memproduksi nugget yang belum ada di pasaran. Kami juga memberikan pilihan bentuk nugget tahu yang menarik kepada konsumen. Kami berusaha menciptakan suatu pembaruan di dunia makanan khususnya nugget. Proses produksi kami tidak dilakukan sewaktu-waktu saja, namun berjalan terus-menerus selama ada waktu luang. Rencana produksi, yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua alat atau teknologi, dan yang ketiga proses produksi. Rencana manajemen, yang A, bentuk usaha. Yang pertama, ciri-ciri produk. Struktur tahu UFO padat, lembut, dan sedikit crispy pada bagian luar. Yang kedua, guna produk untuk makanan dan untuk kesehatan karena mengandung banyak protein. Yang ketiga, keunikan produk, yaitu bentuk unik dan produk bisa digoreng atau kukusan. Yang B, struktur organisasi beserta personilnya. Yang C, tim pengelola atau nama tim dan keahliannya serta jumlah. Rencana keuangan. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, yang keempat biaya dan harga per unit, yang kelima modal awal, yang keenam analisis titik impas, yang ketujuh analisis keuntungan, dan yang kedelapan pengembalian modal. Kesimpulannya yaitu nugget tahu merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan memberikan variasi rasa dan bentuk yang unik serta baru. Produk kami ini bertujuan membantu masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi tahu dalam sehari-hari. Karena tahu dapat menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker payudara, serta mencegah penuaan dini pada masyarakat. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti blog, Facebook, dan Twitter. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kami juga menyediakan pelayanan pemesanan nugget tahu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Ini deh. Stop share dulu. Stop share dulu. Udah nampak, Bun? Udah nampak? Udah. Rekam juga? Enggak. Udah ya? Udah lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Azra, NIM 20086079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dessert afni. Kejenuhan para penikmat kuliner atas makanan baik dimulai dari golongan menengah sampai golongan atas mulai timbul. Era modern ini sangat dituntut inovasi dalam berbagai bidang termasuk makanan.
Makanan adalah kebutuhan pokok yang mendasar. Maka dari itu saya rasa kalau makanan itu tidak dikembangkan dengan baik, maka itu hanya sekedar makanan musiman yang tidak menutup kemungkinan akan digeser dengan makanan-makanan lainnya. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengoptimalkan kesempatan yang kami miliki dengan membuat dessert cup terbaru yang disajikan dengan kreasi baru. Di samping karena ada peluang, di sini juga dapat mempopulerkan makanan tersebut. Melihat prospek yang baik dari makanan ini, maka kami tergerak untuk membuat makanan yang berbeda, memadu padankan dengan tren terkini. Dessert cup yang biasanya hanya kue dengan krim dipadukan dengan beraneka rasa krim dan ditambah dengan coklat. Visi dan misi tujuan usaha. Visi atau tujuan dari usaha ini untuk mempraktikkan ilmu kewirausahaan yang mengasah kreativitas dan sebagai referensi menu usaha saya. Visi usaha ini dengan membuat makanan mempresentasikan dengan dosen agar dapat memperoleh nilai, saran, dan kritik, membuat tester sebagai bahan percobaan di kalangan mahasiswa. Analisis SWOT-nya itu yang pertama, start, brand sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Harga sangat terjangkau dan masih di bawah kompetitor. Memiliki banyak varian menu yang ditawarkan. Yang warners, peminatnya masih terlalu sedikit, tidak bisa keluar wilayah. Orang mudah bosan dengan menu itu saja. Opportunity dapat memperbanyak konsumen secara offline dan online, dapat memperbanyak varian menu. Dessert bisa ditiru dengan orang lain, kurang berinovasi, dan berkurangnya keuntungan. Deskripsi usahanya, bidang usaha makanan berdasarkan permasalahan yang ada, maka usaha ini di bidang kuliner berupa dessert. Jenis produknya yang ditawarkan itu bervariasi dari ukuran kemasan 250 ml, 300 ml, dan 300 ml. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk ini bisa sebagai cemilan ketika bosan makanan itu saja. Brand terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Harga sangat terjangkau dan masih di bawah kompetitor. Memiliki banyak varian menu yang ditawarkan. Dan bahan baku mudah didapatkan karena berada di lingkungan sekitar daerah tersebut. Lokasi usaha, waktunya dalam 1 minggu kita memproduksi 3. Dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam, membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan. Risiko bisnisnya itu produk tidak bisa keluar wilayah, keterbatasan waktu dan karyawan, ketidakmampuan dalam mengolah dalam jumlah yang cukup besar. Dengan adanya dessert ini akan meningkatkan keinginan produsen lainnya untuk membuat produk yang sama. Pengelolaan dari risiko yang ada itu mempelajari lagi bagaimana produk akan bisa dikirim keluar wilayah, menambah karyawan, membuat inovasi dessert lainnya. Rencana pemasaran yang A, target konsumen ialah semua kalangan umum. Situasi persaingan itu berdomisili di sekitar tempat usaha. Yang C, jumlah dan harga produk. Rencana produksi, yang pertama ada bahan baku, yang kedua alat atau teknologi, yang ketiga proses produksi, yang keempat kapasitas produksi.
rencana manajemennya, bentuk usaha, struktur organisasi beserta personelnya, dan tim pengolah. Rencana keuangannya membutuhkan investasi dan modal kerja, prediksi arus kas, rencana laba atau rugi, dan benefit. Ini adalah bentuk dari the business model converse-nya. Yang terakhir yaitu hasil jadi dari the Cup by Afni ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.